Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Oke, sudah bisa mendengar suara saya dengan baik ya? Udah, Bu. Oke, kita tunggu temennya yang hadir sekitar 4 orang lagi, nanti bisa kita mulai ya. Sekarang sudah 13 orang, termasuk saya berarti sudah 12, jadi 3 orang lagi, nanti 15 orang sudah kita bisa mulai perkuliahan hukum bisnis. Oke, pertanyaan saya, apakah kalian tadi masuk link ini melalui e-learning atau melalui Google Meet? Google Meet, Bu. Oke, Google Meet. Saya learning, Bu. Oke, ada yang e-learning, ada yang Google Meet ya. Dan tidak lupa pula saya ingatkan kalian untuk setiap absen dan setiap melaksanakan tugas, kalian juga mengerjakan di Google Classroom serta di e-learning. Jadi di e-learning juga harus dikerjakan karena saya juga akan tetap merujuk di sana. Kalau begitu sekarang sudah 16 orang ya. Saya buka pertemuan kita uji coba tahap kedua hukum bisnis D3 manajemen perusahaan. Ketemu lagi dengan saya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Dan kali ini sudah 17 orang yang join. Oke, mungkin apakah di antara kalian sudah absen tadi di Google Classroom dan di e-learningnya? Sudah, Bu. Sudah semua? Oke, pertanyaan saya, apakah ada di antara kalian itu yang belum bisa absen atau belum bisa akses di e-learning? Ada nggak? Atau ketuanya gimana si Haikal? Udah bisa akses atau belum? Kalau memang ada trouble masuk ke e-learning, biar nanti saya buka lagi link untuk meet-nya. Tapi trouble bukan jaringan ya. Kalau trouble jaringan itu saya tidak bisa membantu. Saya akan share PPT pada siang hari ini. Oke, pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan dan anatomi dari kontrak. Istilah lain dari kontrak yang kalian ketahui itu adalah apa itu kontrak? Perjanjian, Bu. Ya, kontrak itu bisa didapatkan dari suatu kesepakatan ataupun suatu perjanjian. Dan dalam hal ini kita akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya penyusunan ataupun anatomi dari suatu kontrak ya. Oke, bisa dilihat di sini ya. Pola dari suatu kontrak itu ada judul kontrak ya. Judul kontrak biasanya di atasnya. Kemudian yang kedua pembukaan ya. Pembukaan itu biasanya setelah judul ya, pembukaan itu. Kemudian yang ketiga pihak-pihak. Jadi otomatis pihak-pihak di sini maksudnya di dalam kontrak itu adalah orang yang terlibat di dalam suatu kontrak. Bisa berupa orang ataupun badan hukum. Kemudian yang keempat itu ada latar belakangnya ya, latar belakang biasanya ada setelah pihak-pihak ya. Kemudian ada yang kelima isinya ya. Isinya bisa jadi bagaimana hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Itu tertera di dalam anatomi isi. Kemudian yang terakhir penutup. Penutup ini biasanya nama terang, kemudian matre, kemudian juga ada tanda tangan. Nanti bagaimana bentuk dari kontrak itu akan bisa kalian lihat di akhir
di akhir materi ini. Bagaimana sih sebenarnya penyusunan dari kontrak tersebut? Selanjutnya, oke, tahapan-tahapan kontrak ada berapa? 3 Bu. Iya, apa tahapan yang pertama? Prakontrak. 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 Berarti kalau prakontrak itu terjadinya ketika apa? Ketika kontrak itu. Oke, Kelvin udah masuk ya. Berarti ada 2 yang belum. Prakontrak berarti sebelum dibuatnya kontrak. Jadi apa sih tahapan-tahapan sebelum adanya kontrak? Yaitu dilakukan negosiasi. Dibuat MOU ya, Memorandum of Understanding. Kemudian ada studi kelayakannya ya, kelayakan dari bisnis atau kelayakan dari kontrak tersebut. Terus ada negosiasi pada tahap kelanjutan. Itu merupakan tahapan dari kontrak. Selanjutnya yang kedua adalah tahapan kontrak. Tahapan kontrak tadi yang sebelum prakontrak namanya. Setelah itu tahapan kontrak. Apa-apa saja sih yang dilakukan pada tahapan kontrak? Ya, tahapan kontrak ini adalah tahap yang dimulai dengan kita menuliskan naskahnya, bagaimana pembahasannya, bagaimana penulisan akhir atau penulisan finalnya, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan, yaitu merupakan tahap kontrak. Dan yang terakhir itu tahapan apa? Pasca kontrak. Ya, pasca kontrak itu adalah dilaksanakannya kontrak, kemudian ditafsirkannya kontrak, dan juga bagaimana penyelesaian dari sengketa. Ya, jadi itu ada pada tahapan yang ada di dalam kontrak. Oke, next. Oke, untuk tahap penyusunan ada berapa? 6 Bu. 6 Bu. Oke, tahap penyusunan ya, ini sebenarnya yang pertama itu draft pertama. Di sini ada judul kontrak ya, judul kontrak yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian ada pembukaan, ada pihak-pihak dalam kontrak, kemudian racital ini lebih kepada latar belakang, kemudian isi kontrak ya, bisa berupa hak dan kewajiban, dan terakhir yaitu penutup, yaitu dengan adanya tanda tangan. Kemudian selain draft, ada namanya istilahnya penyusunannya itu dengan penukaran draft kontrak ya, antara satu pihak dengan pihak lain yang terlibat di dalam kontrak tersebut. Kemudian dilakukan revisi apabila masih ada yang perlu untuk diperbaiki di dalam kontrak tersebut. Setelah itu dilakukan finalisasi atau penyelesaian akhir terhadap kontrak, dan yang terakhir adalah penutup dengan ditandatanganinya kontrak itu oleh masing-masing pihak yang tercantum di dalam suatu kontrak. Yang akan kita jelaskan adalah struktur dan anatomi dari kontrak. Yang pertama adalah subbagian pembukaan. Kira-kira kalau dari kontrak ini yang menjadi subbagian pembukaan, kemudian yang subbagian pencantuman identitas para pihak, dan subbagian penjelasan itu yang mana? Nih, kita bisa melihat di sini. Apa aja sih komponen yang ada di kontrak itu sebenarnya? Yang pertama, bisa melihat kan yang saya set? Oke. Bisa. Yang pertama berarti apa? Judul kontrak ya. Jadi kalau merujuk yang dari awal tadi saya share loh. Sebentar. Kalau kalian bisa cross check yang di sini. Nih, anatominya ada judul, ada pembukaan ya, tapi kalau yang ini yang lebih full lengkapnya. Terus kalau yang selanjutnya apalagi yang pembukaannya? Oke, yang pembukaannya berarti yang mana? Kalian lihat kan yang di kontrak ini, surat perjanjian kerjasama tentang franchising Obama Cafe, atau surat perjanjian kerjasama tentang Haikal Bersaudara, misalnya tentang franchising
Haikal bersaudara. Itu merupakan judulnya. Terus kalau misalnya kalimat pembuka atau pembukaannya itu yang mana? Pada hari ini. Pada hari ini Yes, correct. Pada hari ini Jumat tanggal 15 Oktober misalnya. Kalau di sini 25 bulan April tahun 2008. Nah, itu merupakan bagian pembukaan. Dan yang juga menjadi bagian pembukaan adalah pihak-pihak yang ada di dalam kontrak. Nah, yaitu kami yang bertanda tangan di bawah ini. Nama, Desi, KTP sekian-sekian, alamat sekian-sekian, telepon sekian-sekian. Dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Obama Cafe Internasional dan untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama atau franchiser. Berarti yang punya franchise tersebut namanya Desi Anggraini, ya. Kemudian siapa lagi? Frida. Ya, nomor KTP sekian-sekian, alamat sekian-sekian, telepon sekian-sekian. Nah, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur PT Nirmala Sari Resto, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua atau franchise. Berarti itu masih dalam tahap apa? Pembukaan. Karena di situ ada tanggal kontraknya, kemudian sebutan nama kontraknya, ya. Terus juga di situ nanti sebenarnya pembukanya di situ sih, tapi posisinya kadang ada juga dibikin misalnya di Kota Pekanbaru atau di Kota Jakarta. Itu merupakan sebenarnya bagian dari pembukaan juga. Baik, next, selanjutnya bagian apa lagi? Setelah pembukaan, kalau di pihak-pihak sudah, ya, yang merupakan bagian dari latar belakang atau racital. Kemudian ada lagi bagian isi dari kontrak. Oke, ini pasal 6. Pasal 6, para pihak sepakat apabila dalam hal yang belum cukup atau tidak diatur, maka akan diatur kemudian di dalam suatu adendum atau perubahan amandemen, ya, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat perjanjian kerjasama ini. Oke, ini masih termasuklah di dalam suatu klausula, ya. Kemudian berarti ada satu tahap lagi setelah tahap pendahuluan, tahap isi, kemudian tahap apa lagi namanya? Tahap Penutup. Oke, berarti yang tahap penutupnya yang mana ini? Pasal 7. Ya, demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta atau ditandatangani di Pekanbaru pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini. Kan sudah tertuang tadi. Tanggal berapa tadi? Tanggal 25 April tahun 2008. Nah, berarti tanggal ini. Sama sih maksudnya. Dan satu lagi, apa yang menjadi penutup? Tanda tangan. Ya, selain tanda tangan, terus ada juga para pihaknya di sini. Cuma mungkin di sini ada yang di cross check. Di sini maksudnya materainya 10.000, ya. Tapi ini nggak bisa dihapus. Jadi di sini nanti dibubuhi materai 10.000. Ya, itu merupakan satu contoh dari kontrak. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi, setelah terjadinya kontrak, ya, atau pasca penyusunan dari suatu kontrak, apalagi sih tahap-tahap yang harus dilakukan? Jadi ada dua tahap. Yang pertama adalah pelaksanaan dan penafsiran. Jadi misalnya kontrak itu sudah selesai dibikin, ya, sudah selesai disusun, tapi mungkin ada beberapa penafsiran, ya, beberapa penafsiran yang masih harus disempurnakan berdasarkan undang-undang, baik kata kalimatnya, baik kata-katanya, baik keadaannya, maksud ataupun sifatnya, maka bisa disempurnakan pada tahap ini. Dan yang kedua itu adanya alternatif penyelesaian sengketa, ya. Jadi untuk alternatif penyelesaian sengketa ini lebih diserahkan kepada kepada para pihak satu dan pihak dua itu. Sebenarnya mau cara apa yang mau ditempuh? Apa mau musyawarah kah atau langsung jalur pengadilan kah? Kalau tadi kan masih bertahap, musyawarah mufakat dulu lah, pakai panitia arbitrase baru untuk menggugat pengadilan. Tapi kadang ada juga di dalam suatu klausula atau
di suatu isi dari kontrak itu yang langsung menunjuk arbitratornya, atau ada juga yang langsung menunjuk pengadilannya. Jadi itu tergantung dari para pihak yang melakukan kontrak tersebut. Oke, baik. Oke, dari rumusan anatomi dan penyusunan kontrak tadi, apakah kalian bisa memahaminya? Atau ada yang tidak dimengerti? Silakan dipertanyakan. Karena saya punya tugas untuk kalian yang memang deadline-nya sih tidak hari ini ya. Jadi kalian bisa melihat di e-learning. Siapa yang mau present tugas? Ayo Haikal, coba kamu present yang tugas pertemuan ke-7 yang ada di e-learning. Ya Haikal, bisa present. Nah, coba presentasikan sekarang. Coba, biar kita ngelihat kamu bisa masuk atau tidak pakai ke e-learning. Oke, sudah ya Haikal. Coba kamu masuk ke e-learning Winsuska itu. Oke, username sama password kamu. Oh, ini gini udah Bu. Itu belum selesai. Kan bisa masuk itu. Bisa masuk loh, Eka. Coba kamu buka Kemarin itu belum bisa Bu. Jadi ini baru bisa kapan? Ini barusan saya buka Bu. Tadi saya buka juga tidak bisa. Nah, kan udah bisa kan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Coba kamu klik 3 garis yang ada di sebelah kanan apa kiri tuh, ada garis lurus 3. Ya, kiri lagi. Bukan. Apa tuh ya? Sama dengan, tapi sama dengannya 3. Tuh ada mata kuliah 1. Bawa lagi. Ya, coba side home. Itu hukum bisnis ada tuh, Kal. Kamu klik hukum bisnis 3A. Iya Bu. Berarti kamu nih baru bisa ya? Iya Bu, baru bisa. Kamu udah absen belum? Udah tadi minta tolong sama Putri tadi Bu. Oh, si Putri yang absenin. Oke, ke bawah lagi. Kamu tengok yang pertemuan 7. Kita pertemuan 7 nih. Nah, udah tahu? Oke. Sebentar. Tugasnya udah keluar kan? Ya, ke bawah, Kal. Tugasnya udah. Ya, ke bawah. Ini kamu pakai handphone kan? Ke bawah lagi. Kal, coba kamu tengok add submission. Nggak ada lagi. Add submission. Coba itu. You choose add submission. Add submission. Tuh ada tulisan ADD. Stop. ADD submission. Oke. Kamu klik yang tanda panah, Haikal. Ya Bu. Tanda panah. Tanda panah yang ada di nomor 3 sebelah kiri. Nampak nggak? Bukan. Ini Bu. Ada yang tanda panah yang ke bawah ini. Coba kamu klik. Enggak, yang tanda panah tadi. Tanda panah ke bawah tadi kamu klik. Sudah diklik? Sudah Bu. Coba kamu cari file. Ayo. Dari tanda panah itu kamu cari file.
Ada ini Bu. Hmm? Oke, filenya ada nggak? Dari Ada tapi nggak bisa dibuka Bu. gimana? Ada tapi nggak bisa dibuka Bu. Ada tapi nggak bisa dibuka. Kenapa nggak bisa dibuka? Coba dulu klik panah itu, kemana larinya? Kayak siapa kemarin ya? Si Rio apa si Wahyu ya? Rio kayaknya. Panah, panah ke bawah. Nah, terus dia lari, dia cari file gitu. Bisa nggak? Ah, gitu ya? Itu dari panah tadi tuh Kal. Yang dari Bukan, panah. Bu. Yang panah. Dari panah langsung gini ya? Dari panah. Dari panah nggak keluar Bu. Apanya nggak keluar? Kalau ini yang lama kemarin ya? Oke, coba contoh siapa kemarin yang pakai panah sama ibu kemarin? Rio ya? Rio ada di sini? Pilih paling kiri dulu Kak. Hah? Coba kalau dari panah itu larinya kemana? Ke sini ya? Berarti mungkin di sini. Coba kamu pilih filenya. Lama nggak loadingnya? Pilih file dulu Kak. Kalau saya tanda panah Bu mendownload ya Bu. Siapa? Ilhamdi? Iya Bu. Siapa kemarin yang berhasil menggunakan handphone ngirim sendiri kemarin untuk file? Siapa? Karena kemarin itu kalau nggak salah Rio, itu dia klik yang panah ke bawah, berarti itu tergantung yang handphonenya. Coba, siapa mau present? Ayo, siapa? Yang bisa ngirim tugas sendiri, tapi pakai handphone. Ya, siapa? Ini jangan-jangan nggak semuanya lagi ngirim tugas. Coba bunga kok. Coba bunga-bunga. Tapi jangan dikirim ya, ini contoh aja. Dia langsung ada tanda panah gitu Bu di sini. Ya coba teman-temannya perhatikan. Kalau misalnya ada kendala nanti coba present di sini. Oke, berarti keluar dulu tuh bunga. Keluar. Iya, tugas yang ketujuh berarti ya. Itu ketujuh. Oke, ini tugas ketujuh. Oke, bawah lagi. Oke, upload tugas. Nah, add submission. Oke, bunga klik. Oh, panahnya di tengah ya bunga ya? Iya Bu, tapi langsung muncul Bu. Apanya langsung muncul? Ini bisa milih filenya langsung. Oh gitu. Yang lain ada berbeda nggak handphonenya untuk tugas ini? Kalau si bunga panahnya itu di tengah sama dengan laptop berarti. Ada yang beda nggak? Siapa yang berbeda handphonenya? Bukan handphonenya berbeda ya. Apa namanya menunya? Siapa mau present? Biar kalian gampang untuk ngirim tugas. Kalau pakai laptop nggak ada masalah. Yang bermasalah itu ngirim pakai handphone. Ayo, siapa? Saya kemarin gitu juga Bu. Pas ngirim dia lama Bu. Apa Ilhamdi? Iya Bu. Coba klik sekarang Ilhamdi. Tunggu. Ilhamdi, stop. Mana dia yang add submission, tambahkan pengajuan tugas atau laporan ke bawah. Oke, kamu lihat yang panah 3 dari kiri, yang atas. Nampak nggak Ilhamdi? No. Yang ini panahnya. Coba kamu klik dari panah itu.
Kamu cari file. Dah. Mau kan? Ilhamdi? Kemarin kayak gitu juga ya, Ilhamdi? Itu kan Iya, Bu. tinggal Cuman pas ngirimnya, gimana? pas ngirimnya nggak bisa, Bu. Ini nggak mau Iya, dikirim. Ngirim dia loading, Bu. Ya, Bu. Coba kamu Kalau kirim. upload bisa, Bu. Iya, coba kamu kirim. Kembali dulu Ham. Salah itu. Nanti saya hapus aja nanti. Gini, Bu. Oke, stop, cancel. Gini terus ya, Bu, kalau pas Iya, ngirim. kamu tadi klik panah yang di atas tuh nggak? Oke, kamu bikin tambah pengajuan lagi. Ke bawah. Kamu nampak nggak? Belum kok panahnya ke bawah jadinya si Ilhamdi ya. Pilih paling kanan Ham. Ham. Yang ini, fail. Ah, itu yang atas tuh. Yang Ambil paling atas. kiri. Panah Paling yang ke kiri bawah atas. tuh. Ingin mendownload ya, Bu? Mendownload zip. Ingin mendownload file. Bukannya itu, bukan itu. Yang paling kiri dulu. Yang paling kiri atas. Bukan, yang itu loh. Yang kertas itu, kertas. Oh, kertas. Oh. Nah, pilih file. Masukin filenya dulu. Apa? Terus coba scroll ke bawah. Coba unggah, nanti saya Udah ada hapus. habis. Ke atas, ke atas, ke atas. Itu ada tanda silang itu di kanan. Nah, terus ke panah lagi. Beda. Punya aku kemarin kayak gitu. Bu. Filenya udah masuk belum tuh? Disuruh silang tadi, Bu. Ya batal lagi dia, Bu. Udah batas kan, aku kemarin kayak gitu. Langsung ke file ini. Karena kalau kemarin itu yang panah langsung tuh nggak bisa ya, minta zip gitu dia. Yang kalau panah yang ini, Bu, yang besar ini bisa, Bu. Cuman pas ngupload itu dia apa, Bu? Loading gitu, Bu. Oke, kalau panah kecil, kalau loading dia berarti nggak itu dia tuh yang di handphone. Yang panah kecil ke bawah, kalau diklik kayak apa? Yang panah kecil ini mendownload zip dia, Bu. Atau coba yang lain, si Ilhamdi berarti trouble juga ya, kayak Haikal. Coba yang lain. Ayo, siapa tadi mau coba? Saya, Bu. Andayu, coba Andayu. Udah kelihatan, Bu. Ya, Udah kelihatan. sudah, add submission. Ya. Coba yang tanda panah ke bawah. Kalau dari handphone, kalau di saya gini, Bu. Hmm. Pilih ini dulu. Download. Terus Terus, terus diupload. Ini ada tanda silang panah. apa? Langsung gini, Bu. Oh gitu. Jadi kamu klik dulu yang sebelah kiri moncong gitu. Ambil Iya, Bu. filenya. Terus Terus diupload. Yang di diupload, kanan ini upload keluar tanda panah gitu. diupload. Aduh, kok error. Bentar, Bu. Pilih. Ini, Bu, diupload. Terus tanda silang di atas kanan. Tanda Ini, Bu. tanda silang, Ini, mana Bu. ada tanda silang? Di kanan, Bu.
yang di bawah files 20 itu ya? Bentar Bu, ulang lagi. Ini terus yang kertas Itu kamu klik yang mana? Yang paling kanan ya? yang paling kanan Bu, Oh, yang hitam itu. Terus terus yang paling kiri kertas, yang paling kanan, terus yang paling kiri. Terus pilih file, upload file. pilih file. Ambil file dia. Terus? Terus di upload ini kan loading tuh Bu. Oh. Terus yang di kanan ini ada tanda silang kanan. Mana tanda silangnya? Yang di kanan Bu. Ini nih. Oh, kamu klik itu. Klik ini, terus baru ke Panah. tengah. Baru bisa save changes gitu ya? Iya Bu. Oke, itu siapa tuh? Si Handayu. Handayu, Iya Bu. bisa nggak nanti kamu kirim di Telegram langkah kamu bikin tadi tuh, Handayu? Di record Bu. Bagusnya sih di record. Atau coba, paham nggak yang dijelaskan sama Handayu tadi? Paham. Coba satu lagi. Haikal, coba yang dibikin Handayu. Saya keluar. Coba kamu coba Haikal. Oke, siapa yang masih trouble untuk present? Siapa yang trouble kemarin ngirim tugas? Ya, bisa mendengar suara ibu? Bisa Bu. Bisa, Bu. Iya, kira-kira bisa nggak send tugas? Tadi siapa ada berapa langkahnya tadi ya si Handayu tuh tadi tuh? Klik yang hitam. Terus yang file sebelah kiri. Gitu nggak ya Handayu? Iya Bu. Upload file. Udah upload file. Nanti di file. Habis itu klik ini ya, silang ya. Klik silang. Betul nggak Handayu? Iya Bu. Terus pencet yang Baru panah yang ke bawah ya. iya Bu. Tapi nanti kalian bisa cek-cek juga lah, itu cross check mungkin bisa 1 kali cara, tadi bisa sampai 3 kali cara ya si Handayu. Karena kalau misalnya kemarin si siapa namanya, saya lupa ya, si Rio kayaknya, si Rio itu cuma klik 1 kali yang panah ke bawah itu aja kalau nggak salah. Panah ke bawah tuh dikliknya langsung dia dapat filenya dia langsung, nggak sampai 3 kali kerja. Jadi memang tergantung kayaknya masing-masing handphone kalian kalau ngirim. Oke, berkenaan dengan tugas, apakah kalian paham dengan yang tugas? Kapan saya kasih batas waktu deadline-nya? Depan Bu. Oke, coba dibuka present untuk tugas hari ini. Apa kalian paham nggak tugasnya? Muhammad Renaldo, coba. Ya Bu. Iya, coba kirim present. Lihat tugas yang untuk saya share, tugas ke-7. Di GCR Bu. Di sini di Meet. Yang di learning. Oh, iya Bu. Jaringan Bu. Bisa? Jaringan saya bermasalah Bu. Oh, jaringannya trouble. Oke, siapa yang mau bukakan tugas untuk hari ini? Atau kalian paham nggak sama tugasnya? Apakah kalian paham dengan tugasnya? Ya udah kalau gitu saya share sendiri deh. Oke, nampak nggak yang ibu share? Oke. Kalian nampak yang sudah saya share? Nampak Bu. Oke. Tugas hari ini, kirimkan satu contoh kontrak yang real terjadi di dalam dunia kerja ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Bahan tidak dari Google. Jadi nanti kalau ketahuan mencaplok dari Google, mengambil dari Google,
itu tidak saya terima untuk tugas kontrak di sini. Bu, mungkin ada pertanyaan, Bu, ini maksudnya kontrak yang seperti apa? Ya, kapan terakhir dikumpul? Oke, terakhir dikumpul itu adalah Jumat depan 22 Oktober sebelum 1:29 PM. Berarti batasnya itu saya kasih sangat lama ya, sampai minggu depan. Tapi kalau bisa sebelum itu kalian sudah bisa men-share. Ada pertanyaan nggak untuk tugas ini? Jadi kontrak yang di sini yang saya suruh kalian cari itu adalah kontrak yang betul-betul kalian temukan dalam kehidupan kalian, tidak di Google. Misal ada kayak kalian punya saudara, punya kakak, punya kontrak kerja, misalnya dia kerja di suatu perusahaan atau seperti apa. Jadi nanti bisa kalian send untuk tugas ini. Terus mungkin nanti ada pertanyaan, Bu, kami udah cari-cari untuk kontrak, kami sudah cari-cari untuk akta. Jadi bisa akta, bisa kontrak, bisa perjanjian ya. Bu, saya udah cari-cari tapi saya nggak nemu. Jadi gimana tuh, Bu? Yang ada cuma di Google. Jadi saya memberikan dispensasi sama kalian. Kalian boleh bikin akta tersebut. Paham nggak maksud saya? Saya kan sudah memberikan satu contoh kontrak, gitu kan? Saya sudah memberikan satu contoh kontrak di materi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi dengan mengikut anatomi dan penyusunan dari kontrak itu, coba kalian bikin kontrak kalian sendiri. Kalian isi pihak satunya siapa, misalnya Alfian, misalnya Direktur Honda, misalnya. Kemudian misalnya pihak keduanya siapa? Misalnya Alwi, Direktur Supra, misalnya kayak gitu. Jadi ya, kalian bikin dengan format akta kalian sendiri, dengan susunan atau struktur dari dan anatomi yang sudah saya jelaskan. Saya kan udah ngasih contoh nih, ada judulnya, ada pembukaannya seperti apa, bunyi klausula yang terdapat diisi seperti apa, penutupnya seperti apa. Kan kalian nanti sudah punya gambaran. Tapi yang jelas pasti berbeda dengan franchise. Mana tahu kalian nanti perjanjian jual beli tanah atau perjanjian sewa. Jadi carilah hal-hal yang ada hubungannya dengan kontrak. Paham nggak apa yang saya jelaskan? Paham, Bu. Iya, jadi bikin aja. Itu alternatif ya. Kalau misalnya kalian bisa dapat perjanjian kontrak yang sudah terisi, bernama, bertanda tangan, malah itu lebih bagus. Jadi kalian bisa baca kan, oh ini ya kontrak itu, oh ini loh klausulanya gitu. Tapi kalau misalnya kalian dalam pencarian itu nggak dapet, ya kalian bikin sendiri. Misalnya pihak pertama, Suci Fitriani, misalnya dia ada perjanjian jual beli tanah misalnya dengan ini, terus kalian bikin klausulanya seperti apa, bunyinya tuh seperti apa, dalam bunyinya untuk apa, misalnya perjanjian jual beli kah, atau perjanjian sewa menyewa kah, atau mungkin kontrak kerja gitu. Jadi nanti kalian bisa set, terserah sama kalian. Kalian bisa bikin di Word, bikinlah dengan kalimat namanya, nama salah satu pihak itu nama kalian. Dengan begitu berarti pasti itu kalian yang bikin gitu. Terus nanti kalian tanda tangan ya. Kalau perlu ada materainya lah gitu. Materainya 10.000. Atau kalau mau dibikin materai, tulisan materai pun nggak pakai materainya, terserah. Tapi setidaknya dari situ saya tahu kalian mengerti, oh kontrak ini seperti ini. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya kalian paham nanti dengan kontrak, kalau misalnya kalian kerja di perusahaan, kalian sudah paham, oh seperti ini ya anatomi kontrak, oh seperti ini ya penyusunan kontrak. Kalian itu sudah tidak kalian bisa memahami gitu. Oh ini kok ada pasal-pasal ya. Oh ini kok klausulanya gini ya bunyinya. Oh ternyata kalau untuk sengketa ini sudah dibunyikan ya di kontrak ini. Jadi sudah jelas gitu. Bisa dipahami nggak? Atau ada pertanyaan?
boleh bertanya tentang substansi, atau bertanya tentang e-learning, atau bertanya tentang tugas kita, tugas kalian. Ya, silakan kalau ada yang mau pertanyaan. Bu, tugas tuh kalau misalnya pakai Ya, besarkan suaranya. Bu, kalau misalnya yang tugas tuh pakai matre, berarti dia ditulis tangan. Gimana? Oh, gitu. Tugas itu. Boleh kalian ketik, boleh. Tulis tangan boleh, tapi biasanya kontrak, setahu saya kontrak itu biasanya diketik. Ya, kontrak yang Kalau kasih. diketik berarti nggak bisa pakai matre, Bu. Gimana? Kalau misalnya diketik berarti nggak bisa pakai matre. Nggak pakai matre gitu. Sebenarnya kontrak itu harus ada materai 10.000, itu yang istilahnya bikin legal gitu ya. Kalau bisa sih pakai materai, cuma karena saya minta apa istilahnya ya, contoh, makanya coba ditanya dulu sama ibunya, bapaknya, mana tahu punya kontrak gitu kan, atau saudaranya. Jadi kalian nggak perlu bikin set kontrak lagi. Tapi kalau misalnya udah dicari-cari nggak ketemu, di Google juga nggak boleh, ya alternatifnya gitu, yaitu dengan kalian ketik kontrak sendiri. Kalian mau kontrak apa? Kontrak kerja atau kontrak perjanjian jual beli, itu saya serahkan sama kalian kontraknya dalam bentuk apa. Kontrak jual beli boleh, akta jual beli boleh, sewa menyewa boleh, kerja boleh gitu. Yang bisa dijadikan referensi boleh franchise, atau misalnya kerjasama, kontrak kerjasama juga boleh. Jadi kalau bisa diketik ya, karena kontrak itu biasanya jarang orang pakai tulis tangan. Kalau zaman sekarang itu biasanya orang diketik. Setelah diketik terus diisi namanya siapa, KTP-nya berapa, alamat rumahnya di mana, ditanda tangan. Terus di scan PDF, baru dikirim di tugas. Paham? Paham, Bu. Oke, ada yang belum paham? Kalau sudah paham semua, berarti kalau untuk e-learning sudah paham semua ya? Tadi nggak dengar, Bu. Oh, tadi nggak dengar. Bisa, Bu. Oke. Kalau masalah e-learning udah paham semua nggak? Termasuk ngasih tugas, ngirim tugas, itu masih assignment loh. Paham, Bu. Kalian coba dulu. Kalian cari dulu untuk tugasnya ya. Kalian bisa melihat tadi yang di PPT yang sudah saya share tadi, apa saja yang menjadi susunan ya, tahapan penyusunan dari suatu kontrak, bisa kalian cek. Kalau misalnya kalian sudah dapat kontrak, bisa nanti kalian scan, terus kalian kirimkan tugasnya di tugas pertemuan ke-7. Jadi kalian bisa send di situ. Terus bagaimana cara ngirim, Bu? Pakai handphone. Itu tadi udah ada di share sama si Putri. Pada tahu nanti itu bisa dijadikan rujukan untuk kalian ngirim. Ya, ada di share tadi bagaimana caranya. Jadi dicoba dulu. Kalau memang bisa sekali langkah. Kalau kemarin kalau nggak salah saya si Rio itu, tapi dia nggak ada nampak, mungkin dia ke apa ya kali ya. Si Rio itu cuma sekali aja langkahnya. Kalau si Handayu tadi ada sampai 4 kali langkah. Jadi mana yang coba, yang penting nanti dari situ kalian tahu gimana cara untuk bisa mengupload assignment atau tugas kalian. Oke? Kalau tidak paham, masih ada yang tidak paham mengenai e-learning atau mengenai tugas, kalau untuk tugas bisa di Telegram Hukum Bisnis ya, atau boleh juga lah di grup Telegram Ucus juga boleh. Jadi nanti bisa kalian tanya di sana. Kalau ada kendala silakan mencari akta atau kontrak yang akan kalian jadikan tugas nanti, silakan dikirim di tugas pertemuan 7. Oke, menurut kalian gampang nggak sih menggunakan e-learning? Dari Gampang-gampang susah, Bu. Oke, Mungkin itu karena belum terbiasa. siapa yang bilang gampang-gampang susah? Ilham dia. Yang lain? Tony, Bu. Siapa? Wahyu. Tony, Bu. Doni. Wahyu. Iya, Wahyu apa Yu? Iya, Bu, gampang-gampang susah. Oke, terus? Mungkin karena belum terbiasa, Bu. Iya, karena kan kalian perdana, terus juga
apa ya? Oke, tunggu sebentar ya. Saya share sekali lagi. Oh iya Bu, mengenai tugas. Ya. Siapa yang nanya? Halo Bu. Ya. Mengenai tugas berarti diketik terus kata-katanya dirangkai sendiri ya Bu? Iyalah, masa ibu pula merangkai? Kalau ibu merangkai, tugas ibu jadinya. Jadi nanti kan kalian, pokoknya intinya kalian bisa nge-share ya, share di Google bentuk-bentuknya seperti apa. Tapi kalau di Google itu kan nampak itu, kalau di copy paste itu nampak, diambil-ambil tuh nampak nanti itu. Yang jelas untuk tugas itu nama kalian harus ada di sana. Kalau kalian yang ketik sendiri, ya, sebagai pihak pertama atau pihak kedua. Yang kedua, kalian boleh men-scan kontrak atau akta yang sudah jadi. Mungkin ada punya saudara, punya orang tua, terus kalian scan, kalian kirim juga boleh. Lagian saya juga nggak akan publikasi keluar juga. Oh, dengan ini, oh ternyata dia sudah cari gitu. Tahu dia paham kontrak itu seperti apa. Dan yang jelas kalian juga harus paham di kontrak itu, kalian baca. Kontrak itu kadang ada yang lebih dari 10 lembar, 20 lembar malah ada tuh kontrak. Biasanya kalau yang sudah tahap apa. Terus saya ada satu lagi. Kalau misalnya kalian ingin memahami tentang e-learning, karena mungkin ada sesuatu sebenarnya di e-learning itu ada 24 fitur sebenarnya ya. Yang saya pakai itu masih 4 fitur yang saya pakai untuk 2 pertemuan kita ini. Kalian bisa pelajari di sini. Oke, nampak nggak yang saya share? Belum ada, Bu. Belum Bu. Nggak ada ya? Kalian coba ngeliat di sini. Kalian lihat tutorial penggunaan. Nampak? Nampak, Bu. Oke. Kalian coba pelajari tutorial e-book untuk mahasiswa. Ya, atau kalian bisa melihat tutorial video untuk mahasiswa. Nah, coba lihat yang e-booknya. Jadi nanti kalau misalnya ada kendala, mungkin ini bisa dijadikan acuan untuk kalian. Tapi nanti insya Allah saya akan bikin SOP untuk panduan e-learning juga yang lebih singkat. Jadi di sini nanti kalian bisa pelajari bagaimana penggunaan sistem-sistem, mungkin fitur-fitur yang baru di e-learning nih. Kalian bisa baca di sini. Ada loginnya, memasang foto. Kalian udah masang foto belum? Belum. Nah, cara masang foto, mengubah password, mencari mata kuliah, menyetorkan tugas. Jadi nanti coba kalian baca di sini bagaimana cara-caranya ya di e-booknya. Tapi insya Allah nanti akan dibikin SOP-nya juga, dan jika selesai nanti akan saya share juga. Oke, saya pikir mungkin itu sudah jelas untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah uji coba learning tahap kedua ya, juga sosialisasinya sudah berjalan dengan baik. Semoga nanti kedepannya kalian dan termasuk saya juga terbiasa dengan penggunaan e-learning ini. Dan jangan lupa untuk absensi selalu dilakukan 2 kali, di Google Classroom juga di e-learning. Kemudian untuk bahan materi yang saya share di Google Classroom itu sama dengan di e-learning. Jadi terserah kalian mau downloadnya mau di Google Classroom boleh, di e-learning juga boleh. Kemudian yang ketiga, setiap tugas itu selalu dikirim di Google Classroom, juga dikirim di e-learning. Oke, paham semua ya? Oke, setiap ada kendala nanti jangan lupa di-share di Mucus, di Telegram Mucus. Jadi dengan kendala itu nanti kita bisa coba cari solusinya, dan coba nanti di cross check lagi sama Haikal apa dia bisa mengirim tugas dengan cara yang Handayu tadi ya.
Mana tahu mungkin bisa, memang bentuk formatnya seperti itu. Dan saya akhiri pertemuan siang menuju sore ini. Terima kasih atas atensi semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Oke, silakan live semuanya.